Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya'in. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Haji Hamzah SAG MAG selaku dosen pengampu desain pembelajaran PAI, dan tujuan dibuat video ini untuk memenuhi syarat penilaian desain pembelajaran PAI. Baik, langsung saja. Di sini cara membuat kalender akademik. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan atau suatu lembaga pendidikan yang membuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar. Kalender pendidikan tersebut merupakan pedoman baik untuk menyusun program pembelajaran maupun program yang lainnya. Jadi dengan demikian perlu disiapkan kalender yang terbaru yang dikeluarkan dan dari pemerintah setempat. Kemudian cara membuat prota ialah mengidentifikasi jumlah KD dan indikator dalam satu tahun. 2. Mengidentifikasi keluasan dan kedalaman KD dan indikator. 3. Melakukan pemetaan KD untuk setiap semester. 4. Menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Kemudian langkah penyusunan PROMES ialah program semester. Menginput KD dan indikator. 2. Menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. 3. Mengidentifikasi waktu sesuai kebutuhan indikator pada jam dan minggu. Keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan jika perlu. Kemudian menentukan minggu efektif dan tidak efektif. Di sini menghitung jumlah pekan. Langkah kita menghitung jumlah pekan dalam satu bulan dimulai dari bulan Juli karena awal tahun pelajaran sampai bulan Desember karena akhir semester pertama atau ganjil. Minggu efektif dalam satu bulan yang dihitung dengan pertemuan jika dalam satu pekan terdapat lebih dari 3 hari efektif. Contohnya minggu kelima bulan Juli terdapat 4 hari efektif dan 2 hari efektif di bulan Agustus, maka kita hitung minggu efektif tersebut masuk bulan Juli. Sedangkan minggu tidak efektif merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut di kelas. Kemudian langkah-langkah membuat SKL, KI, dan KD. Standar kompetensi lulusan terdapat dalam Kemendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL yang terdiri dari SKL, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KI, kompetensi dasar. Kompetensi inti terdapat dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2006 tentang KIKD bersifat dalam pengetahuannya. Kemudian KD, kompetensi dasar, terdapat dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI, KD 3, KD 3 dan KD 4. Kemudian pemetaan. Langkah-langkahnya yaitu mata pelajaran kelas 1 semester, standar kompetensi dasar tingkatan ranah KD, indikator pencapaian yang mengacu pada aturan pembuatan indikator disesuaikan dengan tingkatan ranah berpikir belum, tingkatan ranah IPK, materi pokok, ruang lingkup,
yang sesuai Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, maka ruang lingkup PAI adalah Al-Quran dan Hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh, dan kebudayaan Islam. Kemudian alokasi waktu, dan terakhir penutup. Kemudian langkah-langkah merumuskan indikator utama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, memahami kata kerja personal dalam taksonomi Bloom, menentukan KD yang akan diturunkan menjadi indikator, menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, referensi, keterpakaian, atau kompetensi pada KD. Kemudian dikategorikan indikator kunci yang sangat menentukan memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD, dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Indikator pendukung atau indikator prasyarat membantu peserta didik mempunyai indikator kunci. Kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. 3. Indikator pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang lebih dari tuntutan kompetensi dari standar minimal. Tidak harus selalu ada, dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal. Kemudian silabus. Langkah-langkahnya sebagai berikut: menentukan identitas silabus. Identitas silabus terdiri dari nama, sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. 2. Merumuskan standar kompetensi. Standar kompetensi dari setiap mata pelajaran sudah ada pada semester isi, ditentukan oleh para pengembang kurikulum. 3. Merumuskan KD. Setiap mata pelajaran sudah ada dalam standar isi kurikulum agar tugas guru hanyalah menganalisis kompetensi tersebut. 4. Merumuskan kegiatan pembelajaran adalah segala aktivitas siswa, baik kegiatan fisik, kegiatan non-fisik, termasuk kegiatan mental yang dilakukan baik dalam maupun di luar kelas untuk mencapai standar kompetensi dan KD tertentu. Sebagai ragam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. 5. Mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran disusun untuk pencapaian tujuan sehingga dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. 6. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 7. Menentukan penilaian adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan yang yaitu kegiatan memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 8. Menentukan alokasi waktu. Pada sikap KD didapatkan kepada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. 9. Menentukan sumber belajar adalah rujukan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber dan lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Kemudian cara membuat RPP ialah menganalisis, mengisi identitas RPP. 2. Mencantumkan tujuan pembelajaran. 3. Mencantumkan KD dan LPK, IPK. Mencantumkan materi pembelajaran, memilih metode pembelajaran, memilih media pembelajaran, memilih sumber belajar, membuat langkah-langkah pembelajaran,
membuat penilaian hasil belajar. Kemudian terakhir membuat penilaian. Pertama itulah menyusun rencana penilaian atau evaluasi belajar, merumuskan tujuan dilakukannya penilaian atau evaluasi. Kemudian menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai, apakah aspek kognitif, afektif atau psikomotor. Memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan, menyusun instrumen yang akan dipergunakan untuk menilai proses hasil belajar. Yang digunakan adalah butir-butir soal, tes, daftar cek, panduan wawancara, dan lain-lain. Menentukan metode penskoran jawaban siswa, menentukan frekuensi dan durasi kegiatan, penilaian atau evaluasi, kapan, berapa kali, dan berapa lama. Kedua, menghimpun data. Ketiga, melakukan verifikasi data. Keempat, mengolah dan menganalisis data. 5, melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Keenam, menyimpan instrumen penilaian dan hasil penilaian. Ketujuh, menindaklanjuti hasil evaluasi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.